Ini berarti proses ya, seperti saya bilang proses. Jadi waktu itu kan awalnya dari punya mimpi, terus masih nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya percaya bahwa mimpi itu harus dituliskan, harus diwujudkan dulu dalam bentuk nyata. At least kalau belum benar-benar terjadi, at least dalam bentuk gambar dulu. Jadi akhirnya saya baru memulai membuat ini yang namanya dream book, sederhana. Jadi this is something that is very personal. Jadi di awal itu sebenarnya isinya lebih ke doa sih. Jadi ini salah satu ayat yang menguatkan saya untuk membuat buku mimpi ini. Karena kalau punya visi harus bisa dituliskan di suatu tempat di mana kamu bisa melihat terus itu supaya kamu bisa mengingat gitu. Dan akhirnya ya udah saya mulai diawali dengan doa yang waktu itu saya buat dan saya doakan, dan akhirnya dari sini perlahan demi perlahan saya mulai tempel hal-hal yang sungguh-sungguh saya inginkan dari lubuk hati saya dan saya tempelkan di sini mulai dari usia 20 tahun. Of course tentu saja di sini ada banyak mimpi-mimpi yang pengen saya wujudkan. Jadi sebenarnya saya pengen punya bayar hutang, saya pengen punya rumah yang bagus, saya pengen ada banyak nih beberapa gambar-gambar di sini nih yang ditempelkan gitu. Saya pengen bisa punya bisnis sendiri. Ada beberapa yang saya tunjukkan yang sudah menjadi kenyataan ya, ada banyak. Oke, mungkin saya tunjukin salah satunya yang ini deh. Oke, jadi waktu itu sebenarnya saya pengen banget punya bisnis. Jadi waktu itu kan belum punya bisnis. Nah, jadi zaman dulu banget itu suka ada dapat kiriman email dari pangeran Nigeria. Minta duit. Terus kayak gitu dia bilang bahwa kamu tuh punya bisnis bla bla bla, kayak kita bisa bikinin bla 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 whatever gitu kan. Nah, jadi pada saat itu dapat pacar saya sebenarnya dapat email tersebut. Terus akhirnya kita pikir, oh ya udah, kalau belum bisnis beneran nggak apa-apa, jadi kita print sertifikat bisnisnya, Certificate of Incorporation. Nggak apa-apa, nanti jadi beneran gitu. Ya udah kita tempel. Jadi hal-hal seperti itulah. Apa yang membuat saya bisa berhasil? Menurut saya dua, extraordinary effort and extraordinary faith. Ya, jadi kerja keras yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa. Dua itu sih. Kenapa? Karena pada saat itu kalau dilihat dari modal, saya bukan orang yang punya modal banyak. Saya nggak punya uang, saya nggak punya kenalan, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya keterampilan gitu. Keterampilan berbisnis, keterampilan marketing sama sekali nggak ada. Tapi yang saya punya pada saat itu adalah keberanian, waktu, dan tenaga. Ya, jadi tiga itulah yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan itu. Ya, saya memaksimalkan apa yang saya punya pada saat itu dan mengubah kerja keras menjadi sebuah kesempatan dan keberuntungan dalam hidup saya. Jadi itu sih modal awalnya. Bukan orang yang pintar yang punya plan, I have a grand plan, enggak. Tapi yang saya percaya adalah intinya setiap hari saya harus terus berjuang. Dan kunci dari berjuang berarti saya harus bergerak. Saya nggak bisa hanya diam, berharap dan bersabar, dan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan sendirinya. Nggak mungkin. Semuanya akan indah pada waktunya juga nggak mungkin kalau kita cuma diam dan menanti saja. Ya, intinya saya harus bergerak dan memperjuangkan mimpi-mimpi itu. Saya bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya 40.000 Singapura dolar. Dan dari situ baru akhirnya punya modal, dan dari modal itulah baru saya bisa merekrut staff, menyewa kantor di Singapura, dan mengembangkan Meridiana Organization. Di aplikasi Meridiana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.